Kita dari TBGC. Nah, kenalin, aku Rahayu Lehatunningsih. Aku Alia Salama. Nah, kita mau ngapain sih di sini? Kita mau wawancara nih Kak mengenai Pancasila dan kewarganegaraan. Siapa aja ya yang bakal kita wawancarain? Pastinya orang-orang random yang ada di UIN Gus Dur. Oke, penasaran siapa aja yang mau kita wawancarain? Tonton terus ya. Keep on watching. Bye-bye. Nah, kita udah di Fuad nih. Kira-kira siapa ya yang kita mau tanyain? Let's go. Mbak, maaf nih, lagi sibuk gak? Enggak. Boleh nanya-nanya sedikit gak? Boleh. Sebelumnya kenalin dulu nih. Mbaknya namanya siapa? Cihan. Oke, aku Rahayu. Salam kenal ya. Boleh nanya-nanya sedikit? Boleh. Oke. Mbaknya di prodi apa? Prodi tasawuf psikoterapi. Oke. Aku mau nanya nih tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Kan Pancasila ada 5 ya. Menurut mbaknya itu sila keberapa sih yang paling sulit diterapin? Sila kelima sih, soalnya kan itu kan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus itu tuh memerlukan upaya yang besar untuk memberikan keadilan yang merata di seluruh Indonesia ini, apalagi di bidang ekonomi dan sosial. Oke. Terus menurut mbak itu apa aja sih penerapan Pancasila kalau di lingkungan sekolah itu? Untuk saat ini sih guru-guru bikin program kayak gotong royong gitu ya, itu bersih-bersih kelas. Itu kan bisa menciptakan rasa yang peduli. Jadi gotong royong itu sama-sama membantu. Kemudian mbaknya tahu nggak sih apa itu hak dan kewajiban? Hak itu bersuara tentang kebebasan untuk bersuara, beragama dan keyakinan. Kalau kewajiban sendiri apa itu mbak? Kewajibannya mungkin membayar pajak. Oke. Terakhir nih, aku mau tanya, semisal nih suatu saat mbaknya jadi presiden Indonesia, penggantinya Pak Prabowo mungkin, atau presiden setelahnya, kira-kira apa sih yang mbak lakuin buat mewujudkan Pancasila itu? Kayaknya meningkatkan kualitas pendidikan sih, dan menurunkan biaya pendidikan. Karena kebanyakan tuh sekarang tuh banyak anak-anak yang tidak sekolah gara-gara masalah biaya Ekonomi ya mbak? Iya, terus ada itu memperbanyak membuat program untuk program yang mempromosikan toleransi dan kerukunan antar agama dan suku, biar kita tuh makin bersatu gitu tahu. Sebelumnya makasih ya, ini udah bersedia tanya-tanyain. Salam kenal ya. Untuk kedepannya mungkin bisa jadi teman atau relasi gitu. Makasih ya mbak. Kali ini kita lagi di Fasya dan kita mau tanya-tanya nih orang random buat mereka tahu nggak sih tentang Pancasila dan kewarganegaraannya. Oke, yuk. Boleh tanya-tanya? Boleh. Oke. Dengan kakak siapa nih? Rahma. Oke, perkenalan dulu. Rahma. Aku mau tanya-tanya. Sini dulu deh kak kayaknya. Aku mau tanya-tanya nih kak tentang pendidikan Pancasila ya. Menurut kakaknya sendiri, Pancasila itu penting nggak sih? Terus juga berarti nggak sih bagi kehidupannya kakak? Penting karena Pancasila merupakan ideologi negara dan juga negara. BTW, kakak punya nggak tetangga yang berbeda agama? Nggak ada gitu. Misalnya nih kak, kakak punya tetangga yang beda agama dan juga kakak disuruh ikut merayakan hari rayanya, tanggapannya kakak gimana? Menurut saya tinggal ikut saja, yang penting tidak menyerempet ke akidahnya, untuk sekedar toleransi antar beragama ya. Tadi kan berbicara tentang agama sama negara kan berkaitan nih kak. Menurut kakaknya pernah nggak kayak negara sama agama itu simpang siurnya itu berbeda banget gitu? Sejauh yang saya ketahui sih enggak sih, semuanya udah disesuaikan sama porsinya masing-masing. Oke. Nah, kemarin kan di Indonesia lagi marak banget nih korupsi gitu ya. Nah, menurut kakaknya seorang koruptor itu pantasnya kayak dihukumnya kayak gimana sih kak? Menurut saya koruptor itu pantas dihukum ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti harus di penjara berapa bulan atau berapa tahun gitu ya.
kalau di suatu hari kakaknya terbesit jadi pejabat negara nih, seperti DPR atau MPR gitu. Nah kalau udah jadi pejabat negara, kakaknya bakalan kepikiran nggak sih untuk korupsi gitu? Ya enggak dong, masa gitu sih. Saya kan lulusan mahasiswa hukum, masa udah tahu lah pastinya hukumannya kayak gimana. Masa iya lulusan mahasiswa UIN Gustur Fakultas Hukum Syariah masa mau berlaku begitu, kan nggak etis ya. Itu seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak. Tadi Kak Rahma. Oke, terima kasih Kak. Oke. Nah, itu dia Hasil wawancara kita mengenai Pancasila dan kewarganegaraan di Fakultas Usuluddin dan Fakultas Syariah. nah, kira-kira siapa lagi nih yang mau kita wawancarain selanjutnya? Ditunggu ya. Tunggu ya. Jangan lupa